Oke, kembali lagi bersama saya di What's Going On in the Market. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah saham-saham potensial indeks LQ45. Ada beberapa alasan kenapa kok kita mengambil tema ini. Karena teman-teman tahu, indeks LQ45 adalah salah satu indeks yang bisa dikatakan itu paling punya korelasi dekat dengan IHSG. Dan kemarin Jumat, IHSG memang ada sedikit pantulan untuk rebound, dan kita melihat adanya peluang IHSG untuk rebound. Dan tentunya biasanya akan diikutin oleh saham-saham LQ45. Apalagi yang market cap-nya lebih besar. Biasanya mereka akan mengikuti pergerakan IHSG itu lebih berkorelasi. Nah, oleh karena itu, kita dari tim perang saham hari ini akan membawakan What's Going On in the Market dengan tema saham-saham potensial di indeks LQ45. Alasan selain itu adalah LQ45 bisa dikatakan indeks utamanya dari salah satu indeks yang utama, dan saham-sahamnya juga bisa dikatakan liquid, market cap-nya besar, volumenya juga ada. Gitu. Jadi akan lebih jarang teman-teman bisa nyangkut kena ARB bertubi-tubi. Nah, itu bisa teman-teman aman kalau memilih 45 saham dalam LQ45. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, kita juga udah siapin market overview dulu. Jadi indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia, ya, yang terdiri dari 45 perusahaan dengan kriteria. Nah, jadi ada 60 perusahaan dengan market cap yang terbesar selama 12 bulan terakhir, itu akan di-screening atau difilter dulu menjadi 45 saham terbaik. Selain itu, syarat keduanya adalah memiliki nilai transaksi tinggi. Dengan adanya nilai transaksi tinggi ini, bisa dikatakan teman-teman nggak akan terjebak di saham-saham yang nggak liquid, yang chartnya cuma strip, cuma tiba-tiba besoknya udah gap naik, strip. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek saham-saham LQ45, biasanya kalau dari segi chartnya udah normal banget. Kemudian yang ketiga, telah tercatat di Bursa Efek selama minimal 3 bulan, jadi nggak baru IPO terus bisa masuk. Ya. Dan yang keempat, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi. Jadi, secara kinerja keuangan pun juga ada dipantau, ya teman-teman. Dan terakhir, penambahan bobot free float menjadi 100%, yang sebelumnya hanya 60% dari dalam porsi penilaian. Nah, jadi dari 60 emiten itu nantinya hanya akan dimasukkan 45 perusahaan aja. Dan kalau saya udah bicara yang namanya indeks LQ45, kemudian ada seperti yang lain ya, IDX Growth, kemudian ada IDX High Dividend, mereka akan melakukan rebalancing. Dan kalau di LQ45 biasanya tiap 6 bulan sekali itu akan berubah. Jadi yang kali ini itu indeks LQ45, list emitennya tuh ini. Ya, dari HS sampai Wika. Dan ini termasuk dalam LQ45 bulan Februari 2021 sampai 6 bulan berikutnya, gitu, sampai Juli 2021. Yang nantinya ketika sudah mencapai bulan Juli 2021, mereka akan melakukan rebalancing lagi. Emiten yang nggak perform, emiten yang nggak memenuhi kriteria yang tadi, akan dikeluarkan dan digantikan emiten yang baru. Nah, itulah tujuan dari LQ45. Gitu. Jadi, dan LQ45 ini juga menjadi salah satu acuan untuk para manajer investasi. Ya, manajer investasi itu seperti aset manajemen, yang buat produk di reksadana, equity fund. Nah, biasanya mereka akan mempertimbangkan beberapa saham-saham yang masuk di indeks LQ45, MSCI, dan lain-lain sesuai dengan visi mereka. Gitu. Jadi ketika di LQ45 ada bisa dikatakan ada rebalancing, bisa aja mereka akan menjual saham yang aset manajemen itu bisa aja menjual saham yang lalu mereka beli, akhirnya mereka ikutan jual. Nah, selain itu bicara LQ45, salah satu yang mengikuti LQ45 itu adalah BPJS. Ya, teman-teman pasti terakhir udah pernah lihat saham-saham yang dipegang oleh portofolio BPJS itu biasanya mengacu pada LQ45. Tapi ada beberapa yang memang udah dikeluarkan dari LQ45 dan mereka masih hold. Gitu. Sekelas BPJS saja ngikutin LQ45. Gitu ya. Jadi pilihan-pilihan saham di sini ini
sebenarnya bisa dikatakan cocok banget buat teman-teman yang masih newbie, masih pemula di pasar saham. Kalian boleh jadikan LQ45 ini menjadi stok universe kalian, ya. Jadi kalian nggak cari saham-saham lain-lain yang lagi digoreng terus lewat di running trade itu banyak terus kalian incar. Nah, kalian bisa pakai stok universe ini dulu, 45 saham ini aja yang kalian perhatikan. Itu juga boleh, ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi ini untuk Februari 2021 sampai Juli 2021. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah perbandingan dari IHSG dengan LQ45. IHSG yang garis, ya, LQ45 yang candlestick. Dan teman-teman bisa lihat korelasinya itu bisa dikatakan cukup mirip, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, sebenarnya lebih perform IHSG daripada LQ45. Karena kalau IHSG itu berarti semua emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Nah, secara grafik kita bisa lihat bahwa indeks LQ45 ini pergerakannya mirip dengan IHSG, ya, karena memang emiten-emiten dengan market cap besar biasanya juga akan lebih korelasinya tinggi dengan IHSG. Oleh karena itu, kita akan masuk di IHSG mapping. IHSG bisa dikatakan selama 1 minggu terakhir kembali turun dan market bisa dikatakan cukup jenuh, ya, apalagi belum ada kenaikan dan distribusi juga masih ada, tapi di hari Jumat mulai ada suatu titik poin kenaikan. Dan posisi saat ini kalian harus perhatikan, ya. Ini adalah titik A, kita ganti warna dulu, ya. Ini adalah titik A, dan di sini ada titik B. Apa sih yang bedain? Nah, titik A kalau kita optimis naik, titik B kalau dia ternyata gagal dan turun lagi. Analisa ini menggunakan Fibonacci, yang dimana teman-teman bisa lihat titik A ini ada yang namanya resisten. Sorry, kita lihat candlestick-nya terlebih dahulu, ya. Jadi candlestick di hari Jumat kemarin kita bisa lihat candlestick-nya hijau, tapi tidak lebih dari garis Fibonacci-nya. Nih, kalau kalian perhatikan, ya, ini tuh ada satu garis Fibonacci yang mengarah di 6025. Jadi, selama IHSG masih di bawah 6025, maka ada potensial dia akan lebih susah untuk naik. Ya. Kalau dia gagal naik, yang terjadi adalah dia akan ke B. Untuk apa? Untuk testing support. Ya, jadi ini ada resisten, dan B ini menjadi supportnya. Kalau misalnya berhasil closing-nya di atas 6025, yang terjadi adalah dia akan naik ke yang namanya resisten selanjutnya. Nah, resisten selanjutnya di 6117. Itu untuk tren jangka pendeknya. Dan kalian bisa lihat 6117 bisa dikatakan resisten yang kuat. Kenapa? 1 kali nggak bisa lewat, 2 kali nggak bisa lewat. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Jadi ketika masuk di 617 ini, kalian jangan terlalu euforia, wah market udah rebound. Ya. Tapi kalian mulai hati-hati lagi, kita cek lagi market ke arah mana dia. Ya, apakah dia bisa naik ke sini atau malah turun lagi ke bawah. Nah, gitu. Itulah pentingnya kenapa kok kita butuh pantau IHSG. Apalagi emiten-emiten market cap besar, biasanya kalau IHSG turun, dia akan keseret untuk turun juga. Gitu. Jadi kalian harus hati-hati di poin A maupun B. Kalau masuk ke poin B, ya kita siap-siap, kita wait and see dulu beberapa hari, kemudian saat masuk di support, nah baru kita mulai belanja lagi. Melihat support ini bisa dikatakan cukup kuat, ya. Ini langsung ada rejection mantul kembali, ini ada rejection kembali mantul di atas garis. Jadi bisa dikatakan support B ini cukup kuat. Oke. Nah, kenapa kok saya katakan jangan terlalu euforia ketika memang market itu bisa berhasil rebound ke 6117. Selain karena ada 2 rejection yang terjadi, yang dimana teman-teman harus tahu, kita udah memasukin yang namanya akhir bulan Mei. Akhir bulan April, dan akan masuk bulan Mei. Di bulan Mei, kalian pasti akan sering dengar yang namanya sell on May and go away. Go away. Nah, gini. Nah, bulan Mei itu bisa menjadi salah satu titik market itu yang lagi drop-dropnya. Dan bulan Mei awal, ya, 2 minggu pertama, itu biasanya market cenderung turun, dan setengah bulan terakhirnya itu baru akan cenderung naik. Dan kalian bisa manfaatkan ketika di 2 minggu terakhir dari bulan Mei untuk sell, karena Juni, Juli itu biasanya itu market bisa hijau.
Jadi kalian harus hati-hati dulu jika market memang kuat masuk di area 6.025 sampai 6.117. Dan kalau memang ada profit sekitar 5-7%, itu udah bagus untuk trading. Kalian bisa lakukan taking profit, kemudian persiapan strategi baru lagi. Kemudian yang kedua, kalau investing, nah teman-teman harus cari ya emiten apa yang lagi disupport, emiten apa yang kinerjanya memang unpredictable, Q1-nya meledak dan lain-lain yang kalian bisa jadikan list untuk value investing. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi itu untuk IHSG. Teman-teman udah tahu ya kalau optimis gimana, kalau pesimis gimana. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang ditunggu oleh teman-teman pastinya, stock to watch. Ya. Apa yang harus kita perhatikan, saham-saham apa yang potensial, dan kita udah cek dari 45 emiten tersebut. Ya, kita udah cek dari 45 emiten tersebut, dan kita saringkan 7 analisa saham buat kalian. Ya. Yang pertama adalah Adro. Adro bisa dikatakan salah satu emiten dengan market cap terbesar untuk sektor batubara. Dan kita bisa lihat posisinya sekarang lagi masuk di fase sideways yang lalu pernah dia buat. Yang berarti ini adalah area yang strong support banget. Ya. Area ini menjadi area strong support, dan area ini bisa menjadi strong resisten. Nah, Ado bisa dikatakan korelasinya juga cukup tinggi terhadap yang namanya indeks coal atau batubara. Jadi kalau misalnya indeks coal udah naik, biasanya Ado akan terpicu untuk naik. Di sini ada gap ya, bisa jadikan target 2 untuk Adaro. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh lupa yang namanya ini, ya, indeks coal. Coal terakhir memang sempat naik, ya, coal memang terakhir sempat naik. Tapi hati-hati, sekarang udah mulai turun lagi. Potensial dia akan tes support terlebih dahulu. Kalau memang nggak rebound, maka teman-teman lebih baik hindarin dulu. Ya, lebih baik hindarin dulu saham-saham batubara. Tapi kalau misalnya untuk batubara sendiri, jika Adro kembali turun di 1160, kalian boleh spekulasi untuk koleksi. Ya. Tapi usahakan kalau memang komoditasnya naik, baru kalian masuk. Kemudian, nah seasonality, bulan Mei, Juni, Juli, biasanya Adro akan jauh lebih baik daripada bulan Februari, Maret, dan April. Gitu. Oke, kita lanjut di saham yang kedua. Agra. Agra posisi saat ini berada di yang namanya support trendline. Ya, kalau yang udah namanya support trendline, teman-teman udah mulai bisa incar koleksi, di mana Agra ini bisa dikatakan target poin pertamanya itu akan rebound setidaknya di area ini. Oke, kita back. Nah, area rebound pertama itu di sekitar area ini. Ya, 3.400. Kalau memang kuat, baru Agra akan lanjut di sini. Kalau kuat, ya, kalau kuat. Itu pun jika memang uptrendnya kencang, berarti dia akan membentuk yang namanya tren seperti ini. Naik, turun, dan naik. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat downtrendnya pun seperti itu untuk Agra. Ya, di sini ada, turun, naik, turun. Nah, ini adalah tipe dari downtrend. Tapi Agra kita udah cek dengan helikopter view yang lebih jauh, posisinya belum jebol yang namanya tren ini. Jadi kalau misalnya Agra memang jebol, ya jebol di support sini, kalian bisa lakukan cut loss. Ya, kalian bisa lakukan cut loss. Tapi perhatikan, reward-nya bisa aja kenceng banget loh guys. Nah ini bisa jadi salah satu yang kalian masukkan list untuk kalian pantau di market minggu depan. Melihat poin ini. Agra bukukan laba naik 34% di kuartal 1. Ya, salah satu emiten yang udah laporin kinerja keuangannya, dan kinerja keuangannya naik di tahun 2021 ini. Bisa dikatakan kalau di kuartal 1 udah bisa recover, seharusnya kuartal 2 ini akan jauh lebih baik. Tapi secara seasonality, bulan Mei itu bisa jadi bulan yang buruk banget untuk Agra. Oleh karena itu kalian juga harus hati-hati. Oke? Kita lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, BBCA saat ini udah bikin yang namanya bottoming reversal ya. Dan teman-teman bisa lihat bentuknya udah mulai ada bottom reversal, dan targetnya adalah BBCA itu bisa naik ke area trendline resist di sini.
Jadi kalau teman-teman memang mau untuk short term trading, kalian bisa masuk posisi di area kuning ini dengan target di area 33.500 karena udah mulai ada bentuk bottoming reversal. Dan buat teman-teman yang mau lebih long term investing, sebenarnya lebih cocok sih di BCA ya. Melihat BBCA dan BBRI ini dua saham yang jadi juaranya IHSG, yang dimana mereka bisa kuat untuk break all time high dan kemudian naik lagi di range harga baru. Nah, ini BBCA dan BBRI memang menjadi top-topannya. Nah, tapi melihat market yang saat ini mau memasuki bulan Mei, seharusnya BBCA untuk short term trading saat ini masih lumayan oke nih, ya. Baik di area 31.500 sampai 32.000 dengan target di 33.500 sampai 34.000. Nah, selain itu kita bisa cek nih, BBCA kalau kita lihat bulan April Mei seharusnya udah mulai perform ya. April Mei seharusnya udah mulai perform nih. Selain itu, faktor pendukung lainnya untuk BBCA adalah emiten ini bisa dikatakan salah satu emiten yang cukup inovatif. Ya, salah satu emiten yang cukup inovatif. Meskipun dia merupakan salah satu big bank dari Indonesia, tapi dia tetap melakukan yang namanya inovasi terus dan ada yang masuk digitalisasi. Terakhir BCA ada akuisisi satu bank dan rencananya dia juga akan keluarin aplikasi baru dan mau mulai bersaing di bank digital. Nah, transaksi mobile banking BCA saat ini sendiri itu udah mencapai naik 37,1%. Dan itu jadi 852 triliun pada kuartal 1 2021. Gitu. Jadi BBCA meskipun bisa dikatakan bank konvensional, tapi dia juga punya pandangan ke depan untuk jadi bank digital. Dan tentunya itu akan mendukung yang namanya harga sahamnya banget. Apalagi teman-teman tahu, sekarang sedikit-sedikit kalau ada media, ada berita kayak, oh perusahaan ini akan bikin aplikasi, perusahaan ini masuk di startup, teknologi, dan lain-lain, biasanya harganya boom. Ya, biasanya harganya boom. Tapi kalian harus hati-hati juga ya. Itu untuk BBCA. Kemudian kita ada yang keempat, yaitu MDKA. MDKA juga saat ini lagi berada di area support dengan resisten di area 2.600. Ya. Dan ini menjadi area supportnya. Beberapa kali udah berusaha ditahan oleh support. Dan kalian bisa manfaatkan untuk beli di area-area saat ini. Jika memang jebol, baru kalian lakukan cut loss. Ya, baru kalian lakukan cut loss. Secara risk dan reward menarik banget. Tapi karena kita bicara MDKA, maka kita harus perhatikan yang namanya index gold. Ya, index gold memang terakhir ditutup melemah, tapi target 1 di 1.800 itu udah mendekati untuk tercapai. Mari kita cek ya, tercapai enggak sih? Belum ya. Ini ada target 1. Sebenarnya 1.800 itu menjadi target satunya. Kalau memang kuat baru bisa ke 18-16 itu. Nah, posisi saat ini kita bisa lihat gold itu dalam fase uptrend. Jadi trennya bisa aja masih kuat. Nah, uptrend itu kan seperti ini. Nah, wajar kalau ada koreksi. Baru naik. Kalian harus ingat ya, saya selalu katakan suatu saham yang naik itu biasanya akan diikuti oleh penurunan. Begitu pula dengan suatu saham yang turun biasanya akan diikuti oleh kenaikan. Gitu. Nah, indeks gold bisa dikatakan masih cukup berpotensi ya, masih cukup berpotensi sehingga bisa aja si MDKA akan kembali ikut terangkat. Melihat gold ini juga udah lama banget gak ada perform guys ya, udah lama banget gak ada perform. Jadi seharusnya mungkin dalam jangka waktu dekat ini bisa jadikan watchlist kalian. Oke, terus MDKA di bulan April dan di bulan Mei bisa dikatakan bulan yang cukup bagus ya. Sampai Juli aja masih bagus nih MDKA ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, selain itu MDKA juga mau yang lakukan buyback. Entah benar atau tidak, tapi ketika suatu emiten mau lakukan corporate action, itu biasanya sahamnya langsung rame loh guys. Ya. Lalu ada Ramayana, udah buyback, sahamnya terbang. Lalu ada Era, stock split, sahamnya terbang. Same right issue sahamnya terbang gitu. Nah, siapa tahu MDKA juga akan terbang ya. Oke. Kemudian kita lanjut di MEDC. Nah, MEDC bisa dikatakan udah lama banget juga nggak perform dan kita juga memperhatikan emiten ini ya. MEDC kalau kita lihat nih, kita lihat dari belakang sini sampai sini nih bisa dikatakan udah per minggu-minggu ya. MEDC nggak perform
dan akhirnya udah bikin yang namanya support. Nah, area ini tuh bisa menjadi area support ya. Area support, terakhir sempat dites lagi dan berhasil rebound lagi. Dan target dari MACD adalah di area resisten 1. Nah, ini akan menjadi target dari MACD. Nah, MACD memang secara tren saat ini bisa dikatakan masih turun. Kalau memang nanti bisa lewat dari downtrend-nya dan bikin area fase sideways baru, itu akan jauh lebih baik. Gitu. Dan MACD ini, kalau kita udah bicara MACD, maka kita harus perhatikan dua komoditi. Yang pertama adalah oil. Ya. Oil ini udah sempat naik, kemudian diturunin lagi. Hopefully, melihat US juga udah mulai inflasi dan lain-lain, bisa mengangkat harga ini kembali di new high. Ya, kalau bisa kembali di new high, itu akan jauh lebih bagus untuk MACD. Begitu pula dengan ELSA. Ya. Kemudian, kalau kita udah bilang MACD, kita juga harus perhatikan yang namanya Cooper. Nah, Cooper ini nggak hanya ada di MACD ya. Nah, komoditi Cooper ini, kalau kita mau lihat, itu ada di MDKA dan MACD. Nah, jadi kalau misalnya Cooper udah up, dua emiten ini juga akan diuntungkan. Kita bisa lihat, Cooper saat ini berada di atas bukan all time high ya, di atas harga tertinggi lalu. Ya, jadi ini bisa jadi sentimen positif untuk dua emiten ini. Oke. Nah, melihat harga Cooper yang naik kencang, nah, dirasa MACD juga bisa mengikuti kenaikannya. Dan kita bisa lihat, hati-hati ya, Mei secara seasonality sih MACD cukup banyak turun. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati. Oke, kita lanjut di INDF. Ya. Indofood bisa dikatakan salah satu emiten consumer goods yang punya pertahanan paling kuat untuk tidak dibanting ya. Ya, melihat sektor bisnisnya itu banyak, jadi banyak yang menopang. Itu keuntungan dari Indofood. Posisi saat ini mulai ada uptrend kecil, ya, mulai ada uptrend kecil, dan target kita sendiri adalah teman-teman bisa mulai koleksi di area ini. Nah, area ini bisa jadikan tempat teman-teman untuk mengoleksi Indofood. Boleh mulai koleksi bertahap, dan target rebound-nya adalah di area ini. 7.425 atau 7.450. Ini akan menjadi target dari Indofood. Nah, Indofood kalau memang mungkin akan agak lama, ya teman-teman. Mungkin akan agak lama. Mungkin nggak akan langsung naik. Mungkin saja dia masih akan yang namanya sideways di area kotak ini. Tapi secara long term, memang emiten ini masih cukup bagus untuk teman-teman tahan atau hold. Kemudian Indofood kita bisa lihat April harusnya perform, Mei ada merah sedikit ya, tahun lalu dia merah, Juni, Juli baru mungkin bisa panen. Nah, kemudian kita lanjut di emiten yang ke-7, yaitu SMRA dari sektor properti. SMRA juga masih mempertahankan di fase uptrend, yaitu salah satu kriteria kita, ya, masih berada di salah satu fase uptrend, dan lagi mau kembali testing resisten. Ya, resistennya di area 1040 sampai 1080, dan teman-teman bisa manfaatkan jika memang masuk di area support ini. Ya, kalau memang bisa masuk di area support 960, itu kalian bisa mulai koleksi dan batasi kerugian jika memang turun di bawah support. Oke, batasi kerugian jika memang turun di bawah support. Nah, ini untuk SMRA. Melihat SMRA ini sendiri, bisa dikatakan industri sektor properti ini salah satu sektor yang tertinggal banget, ya, salah satu sektor yang belum rebound banyak. Tapi untuk SMRA, dengan adanya insentif pajak dari pemerintah, semoga bisa mengangkat properti di Indonesia seperti otomotif. April Mei 2 bulan sampai Juni bisa dikatakan bulan-bulan di mana harusnya SMRA akan mulai cenderung naik. Nah, oke, jadi itu 7 saham yang memang udah kita siapkan buat teman-teman. Dan saat ini bisa dikatakan hampir sama dengan minggu lalu ya. Tips dan tradingnya adalah teman-teman lebih baik masuk di fast trading. Fast trading ini bagaimana? Target dari kita adalah 5-7% ya. Floating 5-7% ini udah bagus. Lihat, ini adalah bulan-bulan yang cukup berat untuk market. Kemudian kalian juga harus perhatikan IHSG. Jika memang seperti yang saya katakan, IHSG kalau A dia naik, kalian bisa lebih agresif.
Kalau misalnya dia turun ke B dulu, kita wait and see dulu ya. Mulai nanti serok, kalau dia udah mulai mantul di support, baru kita mulai serok lagi. Sektoral teman-teman juga butuh lihat menjelang bulan Ramadan ini, saya udah lihat beberapa industri dan sektor. Industri retail naik cukup kencang, LPPF udah naik, HALS udah naik, ERA juga udah naik. Ya. Kemudian consumer goods sebenarnya yang masih ada potensi, ya masih belum terlihat banyak consumer goods naik. Hopefully Indofood kalau bisa naik, teman-teman juga bisa ikutan tuh. Kemudian buat saham-saham komoditas yang saya sebutkan, kalian harus perhatikan sebelum kalian buy, please kalian cek dulu harga komoditas dunianya ya atau indeks komoditasnya. Dan yang terakhir, money management ya. Di posisi market yang susah ini jangan terlalu all in ya. Kalau bisa kalian masukkan dulu money management kalian 50% saham dan 50% cash. Itu juga boleh ya. Oke, terakhir nah, untuk tips untuk investing tentunya adalah kalian harus manfaatkan penurunan di bulan-bulan Maret, April, Mei ini. Ya, kalian masuk secara bertahap dengan dollar cost averaging, tapi manfaatkan benar-benar buy-nya on support biar kalian bisa dapat best price-nya. Ya, jadi setidaknya kalau Maret udah turun, kalian udah koleksi, ternyata sahamnya turun lagi. Nah, di April kalian koleksi lagi di support biar lebih efektif gitu ketika rebound. Oke, nah. Ruang saham performance kita bisa, saya akan infokan kembali ke teman-teman ya. Kita ada 3 fasilitas, yaitu workshop, ruang saham investing, dan trading group. Untuk di workshop kita masih via online dan kita masih pakai Zoom, tapi teman-teman akan dapetin yang namanya workbook dari ruang saham ya. Dan ini akan ada kembali di bulan Juli ya teman-teman. Ini bulan Juni ya teman-teman. Juni ya, akan kembali ada di bulan Juni tanggal 10 sampai 11 2021. Ya, 10-11 Juni 2021. Kemudian di ruang saham investing, nah kita akan mulai masuk di ruang saham investing jurnal Q2. Ya, kita akan memasuki Q2 melihat banyak emiten yang udah rilis laporan keuangan Q1. Dan tentunya kita hanya akan kasih 5-8 pilihan saham terbaik untuk value investing, ya, value and growth investing. Nah, kita hanya akan masukin value dan growth investing, oke? Nah, itu untuk ruang saham investing. Kemudian yang terakhir yaitu priority trading group ya. Ini akan lebih intens di mana kita bisa cari 5-7% untuk taking profit. Kemudian saham-sahamnya juga kita akan kasihkan saham-saham yang berkualitas memangnya. Kemudian ada portfolio check up, group discussion, dan stock review. Nah, ini investing juga sama ya. Jadi group investing dan trading itu berbeda. Ya, kalau memang teman-teman tertarik, lebih tertarik di invest, kalian bisa masuk investing journal. Kemudian kalau buat trading, nah kalian bisa masuk di priority trading group. Oke, sekali lagi ruang saham nggak ada yang namanya titip dana, jadi teman-teman harus hati-hati banget dengan yang namanya penipuan berkedok titip dana. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih kok bareng ruang saham? Why us gitu loh? Ruang saham itu udah terbentuk. Saya sendiri as a founder udah mulai masuk pasar saham sejak tahun 2015 dan 2016 udah mulai ada komunitas. Dan 2017 akhirnya terbentuk yang namanya ruang saham dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia lebih banyak lagi untuk investasi di pasar saham. Nah, posisi saat ini 3 bulan terakhir kita ya dari Januari, Februari, Maret, win rate kita di 73%. Klien portofolio kita terus bertambah ya, saat ini lebih dari 3.000 klien dan telah mengedukasi lebih dari 1.500 orang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Desember. Oke, Desember win rate kita di 83%, Januari turun di 76%, Februari masih di 85%, dan Maret di 60%. Tapi kita bisa lihat dari bulan Januari, dari bulan Maret ini IHSG itu turun mencapai 6%, guys. Di mana lebih banyak turunnya itu udah dalam banget.
Nah, kalau sejak Januari, IHSG itu masih minus 1,6%. Nah, jadi dengan kita masih bisa mempertahankan profit di atas 60%, itu udah good banget sih. Kemudian kita lanjut, Huang Saham Investing. Huang Saham Investing terakhir kita udah mulai taking profit di 2 emiten kita. Ya, jadi good job banget buat tim investing kita. Bevin udah mulai taking profit dengan total 25%, dan Link sudah taking profit di area 41%, bahkan ada yang 80%, guys. Karena kita udah menaikkan range buy dan target. Ya, kalau yang ngikutin dari Q3 2020 bisa multi-bagger ini saham, bisa lebih dari 100%. Oke. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat ini yang udah done trading. Jadi nanti Bovin dan Link akan turun ke bawah. Dan kita akan masuk di Investing Journal Q2 ya. Jadi masih ada beberapa emiten lama, ya ada 4 emiten lama, dan kita akan tambahkan 2-3 emiten baru lagi ya. Lagi dirancang, jadi buat teman-teman yang tertarik kalian bisa join di Huang Saham Investing. Nah, our partner, jadi kita sering kerjasama dengan sekuritas, community, dan tentunya buat teman-teman yang mau adain event dan ada acara, kalian juga boleh kolaborasi dengan Huang Saham. Nah, klien testimoni kita untuk Huang Saham Trading Group, kalian bisa lihat, lalu udah pernah rekomendasi ASA, ya, di mana ASA memang punya startup hunter aja itu yang cenderung kuat banget saat ini. Dan ini testimoni dari klien kita, ya. Kemudian ini dari portofolio Huang Saham ya. Ini testimoni klien. Lalu terakhir kita ada masuk di BRMS, saham gorengan, tapi kita masih bisa dapat 10%. Kemudian hit target banget tuh. Kemudian ada MPMX, udah hold dari Maret 26. Maret 26 tuh berarti udah 1 bulan tuh guys. 1 bulan kita dapat 17%. Mana ada sih deposito atau instrumen keuangan lain yang bisa ngasih 17% dalam 1 bulan ya. Kemudian ada LPPF. Nah, LPPF ini jadi bintangnya kita minggu ini ya. Dimana kita udah beli dari 7 April dan ini ada testimoni klien udah dapat 52%. Nah, kalian bisa baca testimoninya. Kemudian beberapa yang kita masih hold juga tapi floating profit, ada PMMP ya, saham gorengan ya, saham gorengan. Oleh karena itu kalian harus perhatikan kalau di grup trading. Ada juga Saratoga yang 13 April kita udah hold dan saat ini lagi floating profit. Oke. Selain itu kita juga ada US stocks ya teman-teman. Buat kalian yang mau ikut yang namanya masuk jadi investor asing nih. Jadi kita nggak jadi investor lokal terus, tapi kita bisa jadi investor asing juga. Yaitu kalian bisa pakai aplikasi GoTrade dan masukin yang namanya token dari Huang Saham 038946. Kenapa sih kok butuh token ini? Karena aplikasi ini masih berbasis invitation aja. Jadi kalian butuh token ini untuk bisa langsung masuk. Kalau kalian nggak pakai token ini, kalian bisa antri mungkin lebih dari 20.000 orang. Oke? Dan ini adalah portofolio kita, kinerja kita, dan saat ini masih terus berkembang. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah Huang Saham US Stocks, yang dimana teman-teman akan dapetin banyak informasi mengenai US Stocks, kemudian pilihan-pilihan saham dari kita. Gitu. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa ikutin yang namanya poster di sini. Oke? Nah, market tidak selalu bergerak sesuai keinginanmu, oleh karena itu kita harus selalu lakukan persiapan. Seperti teman-teman yang hari ini udah nonton di What's Going On in the Market kali ini. Nah, ini bisa berarti teman-teman udah melakukan persiapan, ya. Teman-teman udah melakukan persiapan, dan hopefully 1 minggu ke depan teman-teman bisa mengikutin, bisa dapetin cuan lah, ya. Kemudian kita lanjut, yaitu we don't have to be smarter than the rest. Jadi kata Warren Buffett, kita tuh nggak perlu jadi yang paling pintar, ya. Tapi kita hanya perlu jadi yang paling disiplin dan paling bisa konsisten, ya. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kolaborasi, kalian bisa masuk di hello@huangsaham.com dan kalian bisa cek di IG Huang Saham. YouTube kita juga ada, ya teman-teman. Buat kalian yang mau belajar lebih banyak tentang saham dan kapanpun jam berapapun kita ada bikin YouTube dan itu akan upload setiap hari Kamis. Dan
Kita juga ada IG Live, ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau konsultasi saham, kita juga ada IG Live di hari Rabu, ya. IG Live itu ada konsultasi saham yuk. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan semoga minggu depan market IHSG bisa naik ke titik A seperti yang saya katakan, dan teman-teman bisa ikutan dapetin profit. Oke, thank you guys.